Bentar ya. Oke, saya share screen. Oke, bisa dilihat ini tes intelijensi umum gambar Indonesia. Bisa. Bisa ya, oke. Baik, kita kenalan-kenalan ya sama namanya sekolah kedinasan. Nah, ini untuk yang tahun lalu pendaftaran online-nya di sscasnbkn.go.id di tanggal 9 sampai 20 April ya. Jadi ini kalau sampai kelas 3 itu sudah apa? Sudah lulus ya, April itu sudah lulus. Oke. Kemudian daftar lagi, ya, kemudian ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu kayak semacam ngupload ijazah atau ngupload apa gitu, yang nguploadnya tanggal ini. Biayanya itu sekitar tadi itu ada 350.000 pendaftarannya. Kemudian ada pengumuman jadwal dan lokasi SKD 21 Juni. SKD itu namanya seleksi kompetensi dasar. Kemudian pelaksanaannya tanggal ini. Jadi Juni-Juni itu kalian sudah harus ikut-ikutan gini. Pengumuman hasil SKD itu tanggal 8 Juli, 1 bulan ya. Nah, yang penting itu kan kita harus lulus SKD dulu. SKD itu ada 3, kemarin sudah saya jabarkan jenisnya, ada TIU, tes intelijensi umum, kemudian ada TWK, wawasan kebangsaan yang isinya sejarah dan PKN, kemudian ada namanya kepribadian, ada 3. Kemudian seleksi lanjutan ini sangat bergantung pada jenis itunya, apa namanya, sekolah kedinasannya. Kalau stan itu misalkan ada lari berapa meter, terus ada push up, ada seperti itu. Tapi bukan yang seperti militer ya, ini enggak seperti militer. Kalau yang BMKG paling ya cuma tes fisika, biologi gitu. Oke. Pengumuman kelulusan 30 Agustus ya. Oke, yang pertama ada ini seleksi administrasi. Oke, ada nilai UTBK rata-rata rapor atau nilai ijazah. Berarti kalau ada nilai UTBK itu berarti kalian bisa daftarnya di tahun depan ya, bukan di tahun ini. Maksudnya kalian bisa daftar itu di saat kelas 3, 1 tahun setelah lulus berarti. Nah, kemungkinan begitu ya. Nanti info ini juga bisa berubah-berubah. Tidak bisa berarti kalian kelas 3 langsung daftar, mungkin tidak bisa karena yang diambil ada nilai UTBK. Rata-rata rapor atau nilai ijazah. Nanti lihatlah untuk ikutnya itu lihat aja selanjutnya seperti apa ya. Ada SKD ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada. Ini untuk setan ya. Tapi untuk yang lain juga sama, saya lihat itu ada karakter pribadi, intelijensi umum dan wawasan kebangsaan. Nah, ini untuk setan ya, ini ada kesehatan, berat badan, tekanan darah, virus mata, nah, kebugaran, sit up dan lain-lain ya. Tapi ini tidak sekeras militer ya, ini hanyalah masih untuk orang sipil, bukan untuk orang militer. Kemudian ada tes psikologi, ini nanti mungkin bisa saya cari-cari lebih lanjut soalnya seperti apa. Terus wawancara ini semi daring. Jadi kalian tidak di rumah, tapi daringnya itu di tempat lain, misalkan nanti di kampus UNESA atau di SMA mana begitu. Oke ya, sekarang kita mencoba satu soal ini. Kira-kira jawabannya apa bisa ditulis di kolom chat. Nah, nanti kita bahas bersama-sama.
Baik, anak-anak bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Diawur aja kalau ingin bingung ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Enak, monggo bisa nulis jawabannya di kolom chat. Nah, nanti kita bahas. Nah, Mas Zidan apa jawabannya kira-kira Mas Zidan? Mas Nabil? Mbak Octavia, Mbak Naswa? Bisa di kolom chat atau sambil ngomong jawabannya. Kalau bingung diawur dulu, enggak apa-apa. Ya, ada jawaban kira-kira? Kalau malu-malu bisa ditulis di kolom chat ini ya. Kayak di sini misalkan tulis apa D gitu. Dari tulis oh C, ada yang nulis C, Bagas. Oke, yang lain. Oke, ada lagi Mbak Okta, mungkin D. Ada lagi A, Mas Nabil. Mungkin D, ya enggak apa-apa. Ya diawur aja, kalau sungkan ngomong ditulis diawur aja ya, biar kelihatan hidup grupnya. Mungkin D. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Sudah enggak ada ya. Oke. Baik, kita coba bahas di sini. Ada mahasiswa, semua mahasiswa harus tes psikologi. Beberapa orang calon mahasiswa mempunyai TOEFL di atas 500. Berarti eh, intinya ini kalau seperti ini apa namanya kondisinya itu kita bisa mainkan begini. Mainkan begini. Tahu ya. Oke. Tapi, nah, ini ada dua kata mahasiswa. Ini harus kita coret. Nah, jawabannya berarti harus mengandung kata-kata apa? Kalau kesimpulan itu kita harus mengambil ini, menempuh tes dengan TOEFL. Nah,
Nah, semua mahasiswa ikut tes psikologi. Beberapa orang mempunyai TOEFL di atas 500. Berarti intinya kita harus menggabungkan dua kata ini. Menempuh tes dengan ikut TOEFL. Berarti apa harusnya? Jawaban harusnya itu apa? Mahasiswa yang menempuh tes psikologi, beberapa mahasiswa yang menempuh tes psikologi mempunyai TOEFL di atas 500. Kayak gitu harusnya jawabannya. Misalkan gini, 100 donat bundar, beberapa donat bermesis. Berarti kan kesimpulannya berarti ada donat yang bundar dan ada donat yang bermesis. Jadi kata yang sama ini harus kita hapus dulu. Kemudian ini kita harus ambilin yang menempuh tes. Pasti beberapa yang menempuh tes psikologi, beberapa mahasiswa yang menempuh tes psikologi mempunyai TOEFL di atas 500. Oke, sekarang kita lihat yang dari D dulu ya. Sejumlah calon mahasiswa harus menempuh tes psikologi. Tentu ini salah. Kenapa? Karena harusnya yang ikut tes psikologi itu semua mahasiswa. Bukan sejumlah, bukan berapa, tapi semua wajib ikut. Semua calon mahasiswa harus menempuh TOEFL. Apakah betul? Tidak ada kan kata-kata di situ yang harus menempuh TOEFL, tapi dia cuma ngomong di sini beberapa orang mempunyai nilai TOEFL di atas 500. Nah, ini juga salah. Sejumlah calon mahasiswa harus menempuh TOEFL ini juga salah. Ya. Jelas-jelas TOEFL ini nggak wajib dan bukan sunat juga. Ini nggak ada keterangan seperti itu. Maka jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Dari sini ada yang ditanyakan kira-kira? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Nggak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita bahas dikit-dikit ya, biar nggak lali-lali amat. Nah, sekarang seperti ini nih. Apa jawabannya C, Pak. E. C. C, masa D, aku udah bukan binatang. Oke, C ya, terima kasih sudah jawab C. Ada yang lain kira-kira? Zidan loh, Zidan mau menang ya Zidan nih, tangi turu ya Zidan. Oke, yang lain bisa nulis di kolom chat kalau sungkan-sungkan ya.
Oh, ini sudah ada yang jawab. Alhamdulillah. Ngapunten, Pak. Ada ngapunten ini apa? Enggak apa-apa, ngapunten. C, Pak. Oke. C, Pak. C, Pak. C, Pak. Oke. Oke. C. Oke, ada yang lain? Oke, jawab dulu beberapa, yuk. Habis ini kita bahas. Binatang, makhluk hidup, semua makhluk hidup akan mati. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Oke, baik ya, karena ini bisa kita bahas pelan-pelan. Semua binatang makhluk hidup, semua makhluk hidup akan mati. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Kuda adalah binatang berekor. Oke. Sekarang yang tidak ada hubungannya kalimat mana kira-kira yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jawaban. Ini kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4. Kalimat 3. 3 ini nggak penting ya. Oke, bisa kita hapus. Oke. Intinya kuda itu binatang. Oke, berarti yang ada binatang kita hapus. Yang ada binatang kita hapus. Oke. Dan ujung-ujungnya berujung pada apa? Mati. Berarti kuda akan mati. Oke, ya betul ya, C. Bagus. Yes, lumayan. Next. Tuh. Tadi sudah ada mungkin B ya. Mungkin B. Tapi agar dapat agak banyak bisa kita bahas ya, bismillah. Jadi gini, siswa yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. Oke, belajar bahasa apa ya? Mungkin oke, kita anggap aja ini kalimat ya. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Rianto, kata Rianto ini adalah kata untuk orang Indonesia. Belajar bahasa Inggris berarti gini, kalau ada orang belajar, ini belajar bahasa Inggris, ini berarti kita harus mengasumsikan dia itu tidak bisa, belum bisa bahasa Inggris atau belum bisa bahasa di negara lain. Nah, gitu. Intinya Rianto itu tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa orang asing. Ya, begitu ya. Berarti di sini ada kata begini, orang yang tinggal di negara asing lebih lancar dalam belajar bahasa, dalam bahasa yang dipakai. Nah, Rianto belajar bahasa Inggris, berarti Rianto itu sedang tidak fasih. Berarti Rianto ini tidak ada di luar negeri. Nah, gitu. Berarti kemungkinan jawaban yang benar ya hanya B. Kita lihat A dulu deh kalau gitu. Mungkin Rianto tidak bisa bicara ya, ya bisa. Kalau nggak bisa kan dia nggak belajar bahasa itu. Atau gini, kalau ini kalimat ini tuh nggak ada korelasinya dengan apa yang ada di kalimat. Nah, jelas salah dia. Tidak mungkin Rianto pernah tinggal di luar negeri. Tidak mungkin Rianto pernah tinggal di luar negeri. Berarti kan kalau tidak mungkin itu kayak tidak ada kemungkinan untuk dia gitu. Dia pasti ada di Indonesia terus gitu. Tidak mungkin Rianto pandai dalam matematika.
Ya, nggak ada kalimat yang membicarakan ini gitu. Yang paling benar yang B. Nah, mulai ini. Kalau ada kata seperti ini bisa ditulis satu-satu ya. Kayak kan ini ada kata-kata apa sih itu? Anjing, kucing, kelinci. Nah, anjing, kucing, kelinci terus sampingnya itu dikasih nama orang anak-anaknya itu ada Fendi, Sidi dan Sandi. Nah, jadi caranya itu kalau pegang metelot di sampingmu ya, ditulis dulu apa ini? Anjing, kucing dan ada kura-kura juga ya. Ada kura-kura. Jadi ada anjing, kucing, kelinci, kura-kura itu di anu ke bawah. Kemudian kemungkinan hewannya itu ditaruh di sampingnya. Anak A, oh, ini ada chat ini. Oh belum ya. Apa nak tadi siapa sih ngomong mau? Ya, si ngomong menang akhirnya. Tadi Cindy Sandi, jadi 3 orang ya. Kalau 3 orang nanti sampingnya nama hewan ya enggak apa-apa, sembarang ya. Ini kalau itu paling paling enak itu ditulis. Freddy, Cindy, Sandi gitu. Masing-masing 2 ekor hewan. Ternyata mereka tidak melihara anjing. Cindy kucing, nggak ditulis gitu. Kucing sampingnya Cindy gitu. Atau Cindy sampingnya ada kucing gitu ya. Balik-balik apa. Sandi memelihara anjing, berarti Sandi tulis anjing. Freddy dan Cindy memelihara kelinci. Nah, Freddy, Cindy, kelinci. Gitu. Sudah coba dijawab di kolom chat. Ya Nana ada. Oh ya gini aja jawab di chat ya. Alhamdulillah. Ya D, C mungkin Pak. Oh, masih hanya Nabil yang jawab ya. Yang lain bisa jawab. Ngawur-ngawur dikit enggak apa-apa nak. Biar saya semangat gitu loh.
Ini Ngomong Aceh, dulu, Pak. dijawab di kolom chat enggak apa-apa, ngomong enggak apa-apa, atau ada yang bisa memberikan oret-oretannya di layar gitu, biar nggak terkesan saya yang bahas terus gitu ya, enggak apa-apa. Saya udah jawab C, Pak. C, Freddy dan Sandi. Alhamdulillah. Ada rata-ratanya nih Mbak, siapa ini? Siapa kira jenenge si ngomong? Ada rata-ratanya enggak, nak? Bisa ditunjukkan nggak kira-kira? Menang ya wis lah. Oke ya. Bagi kita bahas kalau gitu. Nah, seperti yang mungkin apa bisa kalian apa tadi apa kalian oret-oret gitu ya, Freddy itu apa kelinci dan anjing, atau mungkin saya yang salah bisa dicek ya. Cindy itu kucing dan kelinci, Sandi anjing kura-kura. Oke, jadi kura-kura pasti milik Sandi gitu. Kira-kira apa jawaban saya salah kira-kira? Oke, kita mendengar ya. Kita bahas dulu mungkin ya. Oke, ya kita bisa bikin kayak gini. Ya, saya. Freddy, Cindy, Freddy, nah gini-gini ya. Kita bisa bahas di sini lah kalau gitu. Freddy ngingu apa nak Freddy? Oh sih, ini ada Cindy kucing ya, Cindy kucing, kucing. Oke. Terus apa lagi? Sandi anjing. Nah ini, Sandi anjing bukan maksudnya Sandi ngingu anjing ya, anjing. Freddy dan Cindy kelinci, Freddy dan Cindy kelinci, kelinci. Freddy, Cindy, Sandi ini. Freddy kelinci, Sandi juga kelinci. Oke, kayak gini. Kemudian sudah. Oke. Sekarang gini, tadi ada pernyataan di atas. Salah satu di antara mereka tidak memelihara anjing. Salah satu dari Freddy dan Sandi, Freddy, Cindy, Sandi, tidak memelihara anjing. Ini. Nah sekarang Pak itu nggak salah, Pak. Kok sandinya kelinci, Pak? Sandinya kelinci. Oh keliru. Apa berarti Sandi? Kelinci Yang tadi siapa? Cindy, kelinci Oh Cindy Cindy. kelinci, ini kelinci. Ya gini ya. Oke. Terima kasih. Berarti kan gini. Salah satu di antara mereka tidak memelihara anjing. Oke, berarti antara Freddy dan Sandi, antara Freddy, Cindy, Sandi tidak memelihara anjing, berarti Freddy ini pasti memelihara anjing gitu ya. Anjing, ini. Berarti yang punya kura-kura berarti siapa? Sandi, gini kan ya. Ini kura. Dari segala ini dulu cara bahasnya bingung enggak? Berarti Iya, yang Pak. Paham, Pak. berarti yang ngingu itu apa? Yang ngingu itu apa ya? Bahasa Indonesia ngingu itu apa ya? Melihara. Melihara, ya. Yang melihara kura-kura hanya Sandi gitu ya. Seperti ini nanti soalnya dan harus selesai 1 menit kan. Nah, ini bisa kamu gunakan untuk CPNS nanti kalau lulus kuliah juga soalnya juga seperti ini. Bisa dipahami ayah paham Pak gitu. Oke. Alhamdulillah. Yuk kita next. Wah, ini wakai ya. Nah, kalimat ini coba kamu baca ya, kamu baca pakai literasi terus ambil bikin catatan kecil gitu. Karena soalnya itu nanti seperti ini. Nah, terus soalnya itu seperti ini. Nah, kayak gini. Apakah A itu benar, B itu salah? Coba ini bisa apa ya? Gimana ya? Bikin catatan kecil gitu.
Biasanya itu kalau soal memang ini di PPT ya. Kalau soal di kertas kan enak kita lihat ini, terus kita lihat soal. Ya apa enak kira? Delok soal sih ta. Soal sih baru kalimat ini ta atau gimana? Iya Pak, soal dulu. Nah, soal dulu ya. Coba ini bisa dibaca gitu. Sudah enak ya. Kita buka kalimat apa namanya? Kalimat banyaknya ya. Wah, kalimatnya kayak gini nih. Kalau waktunya banyak sih enak kita bisa baca berulang-ulang gitu. Tapi waktunya 1 menit lah salahnya. Harusnya kita itu tek gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus berlatih ya, berliterasi. Ngeluh ya. Gimana kira-kira yang A apa B yang benar kira-kira? A, gini aja wis pokoknya yang benar A atau B gitu, atau salah semua atau benar satu. Nah, kalau saya sih gini, ini saya apa ya bikin sebuah kalau nanti tapi nanti komputer ya bukan kertas ya. Bertanggung jawab hanya Pak Sudrajat yang bertanggung jawab. Spesifikasi harus sama, 50.000 kopi per bulan, 40 salinan per menit, bisa fotokopi bolak-balik, ada bagi penaruh kertas, kotak sortiran, ya bisa beli ya, mempertimbangkan itu bisa beli, bisa baru, bisa bekas, tapi tidak ada anggaran perbaikan. Jadi hanya bisa membeli alat. Pak Sudrajat ini hati-hati yang memutuskan untuk menulis daftar spesifikasi dan mengirimkannya pada jumlah perusahaan untuk minta ketetapan. Ia menerima telepon dari perusahaan yang menawarinya. Oke, kita bahas ya, Bismillah. Kita nggak perlu mungkin bahas A, B, yang penting kita tahu mana pernyataan yang salah dan benarnya. Oke, A benar kira-kira? Atau B yang benar? Bisa di kolom chat yang ngawur ya nggak apa-apa. A benar, B salah, A salah, B benar gitu ya nggak apa-apa. Ngawur-ngawur dikit.
Bingung nggak? Aduh, nggak ada yang jawab. Oke, oke, oke ya. Kita atau diaur lah, nggak apa-apa lah. Oke ya. Oke. Jadi pernyataan A itu salah. Pernyataan B benar. C. Ya, jadi ketika mereka Pak Sudrajat itu sudah memberikan brosur ke perusahaan, nah, apakah Pak Sudrajat minta nelpon? Kan tidak, Pak Sudrajat itu hanya menerima telepon. Jadi kalau sudah ngirim proposal, maka ya tinggal tunggu telepon. Tadi kan begitu ya, ada di kalimat nomor berapa tadi ya? Nah, ini. Ia menerima telepon, tapi kan Pak Sudrajat tidak meminta untuk ditelepon. Gitu ya. Pak Sudrajat tidak meminta untuk ditelepon, tapi menerima telepon. Oke. Yang B benar ya kan, sejak awal memang sudah ada kalau Pak Sudrajat ini butuh mesin yang bisa menyalin dua sisi. Oke, gitu ya, bisa dipahami ya. Ini literasinya harus kuat ya. Baik, kita next kalau gitu. Jaminan servis merupakan bagian dari perjanjian. Mesin yang baru memiliki fasilitas yang lebih banyak. Ini bisa kalian pikirkan dari kata-kata bosnya Pak Sudrajat tadi, tidak bahwa Pak Sudrajat ini tidak diberi anggaran atau uang untuk menservis. Nah, kira-kira kalau kamu jadi Pak Sudrajat, bagaimana kira-kira? Apakah A itu bisa kamu pikir benar, bisa jadi salah gitu. Coba diawur nak, A benar B salah atau B benar B A salah atau seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Ya, Pak Van. Apa jawaban Evan? Halo, Van. Aku lala Rifan. Galau tak Van nih, Van? Terus kata di ketua kelasnya galau ya. B, Pak. Apa? A bener, B salah apa? Apa B bener, A salah? B benar. B benar. A. A salah. A salah. B benar, A salah. Terima kasih ya. Oh, ini ada chat ini, ada chat. B benar, B benar. Oke, B benar. B benar ya. Nah, kira-kira tadi Pak Sudrajat itu apa ingin nggak tambahan fasilitas baru? Nah, kita lihat kalimatnya ya. Oke. Oke ya. Ingat, ini ada kata-kata hati-hati. Hati-hati. Kemudian tentu spesifikasi yang diinginkan itu sudah harus sama dengan yang ada di bagian atas. Nah, ini pasti ingin paling tidak itu spesifikasinya sama. Tidak ada di sini kata-kata bahwa Pak Sudrajat itu dapat produk yang lebih baik. Nah, tidak ada seperti itu. Nah, kemudian ketika ada kalimat tidak ada anggaran biaya perbaikan, pasti orang akan berpikir kalau mesin fotokopinya rusak, ya pasti diperbaiki. Nah, maka yang jelas kalau seperti itu, di pikiran kita itu harus otomatis pasti kita menginginkan yang adanya garansi. Nah, begitu. Jadi itu harus automatically ada di dalam otak. Oke, jadi jawabannya adalah jaminan servis merupakan bagian dari perjanjian, tentu apa? A benar, ya, B salah. Jadi gitu nak, kalau kamu dikasih sesuatu gitu kan, dikasih tanggung jawab mesin,
Wah, kamu nggak dikasih anggaran perbaikan, nek salah masa nggak duitmu dewe, kan ya nggak mungkin ya. Pasti kamu dalam perjanjian itu ingin kalau mesinmu itu sudah ada garansinya. Nah, kemudian mesinnya baru memiliki fasilitas yang lebih banyak, tidak. Nah, di situ sudah ada kalimat kalau hati-hati dan inginnya itu tetap seperti ini. Karena menjaga reputasi tukang fotokopi tadi. Itulah pentingnya berliterasi ya, ber-AKM ini. Dan ini ternyata masuk di tes dunia kerja. Ya. Jadi TIU ini bukan hanya di sekolah kedinasan, tapi di CPNS juga. Termasuk di ya seleksi-seleksi guru itu kemarin sekolah penggerak PPG itu pakai TIU semua. Tapi kalau TWK enggak. Tapi kalau hanya kalau CPNS itu ada TWK dan wawasan kebangsaannya. Tapi kebanyakan tes itu TIU seperti ini. Kita next ya. Ya, diakhiri jam berapa ya kira-kira? Jadi bosen ya. Nggak matematika yang penting. Nah, ini kalimatnya seperti ini nih. Gimana? Oh, belum ada yang jawab ya. Ya sudahlah, kita next ya biar nggak soalnya ini terus. Oke. Intinya adalah memberikan dua jenis informasi, tapi yang B salah ya. Jadi Pak Sudrajat itu kalau pegawai itu tidak boleh apa ya, ada keinginan ini lebih senang ini atau enggak gitu enggak. Tapi tadi sudah diketerangan bahwa baru dan bekas sama saja. Yang penting bisa ini gitu. Nah, kayak gitu ya. Baik, kita naik aja biar nggak Pak Sudrajat terus. Oke, sekarang ini aja lah. Nah, ini namanya silogisme. Terus ada kata-kata sementara. Sementara itu adalah bukan sebagian ya. Ya ini gampang ya. Sebagian sarjana adalah dosen, semua dosen harus meneliti. Dijawab aja, dicek. Nanti kalau bosen bilang ya, nak ya kita akhiri. Saya berharap istiqomah saja meskipun sedikit. Nah, ya, oke. Apa ini ada chat? Alhamdulillah. Yang C Pak. Oke. C Pak. Nah, ini enak ini. Nah, sono C C terus iki misalnya. Baru kasih tahu aku tak B C gak C. Yang lain?
Ya, baik ya. Oke. Sebenarnya ini juga apa kita cari yang paling benar ya. Jadi gini, misalkan kita lihat yang A, ya. Ini bukan kesimpulan, tapi kita cari yang benar. Oke. Beberapa sarjana itu dosen. Tapi apakah semua dosen itu sarjana? Enggak. Enggak juga ya. Enggak, ini nggak bisa dibalik itu. Beberapa sarjana bukan dosen. Ini kalau kalimatnya ini sebenarnya, kalau kalimatnya ini itu ada di dunia nyata, bukan di dunia kalimat. Ini benar. Ini benar. Kalau kalimatnya di dunia nyata kita ya, beberapa sarjana bukan dosen itu benar. Tapi kalau di kalimat ini tidak ada keterangan yang beberapa sarjana itu bukan dosen. Nah, jadi tidak bisa kita lihat ya. Beberapa peneliti bukan dosen. Beberapa peneliti bukan dosen. Beberapa peneliti bukan dosen. Mungkin kita skip aja dulu lah yang ini ya. Harusnya itu kalau ini jawabannya itu harus yang dosen ini harus kita coret begini. Nah, beberapa sarjana meneliti harusnya begitu, tapi di sini tidak ada ya. Nah, kita naik aja dulu. Semua dosen dan pegawai negeri. Kalau seperti ini tuh paling enak dicoret yang. Oh ya, kalau yang tidak cocok ini kan enak ya bisa kita lihat ya. Bukan kesimpulan maksudnya. Semua akuntan adalah pegawai negeri. Ya, kita lihat. Nah, UAB dosen pegawai negeri, tapi tidak semua pegawai negeri itu dosen ya. Ada apa misalkan ada pegawai kecamatan, pegawai KUA kan gitu. Sebagian dosen adalah akuntan. Nah, coba kita cek yang A ya. Semua akuntan adalah pegawai negeri. Apakah benar ini kira-kira? Apakah akuntan itu selalu dosen? Kan tidak ya. Ada akuntan yang tidak dosen juga. Nah, ini salah. Sebagian akuntan adalah pegawai negeri. Ini kita simpan, bisa jadi benar kan ya? Karena ini akuntan itu, beberapa akuntan itu dosen. Beberapa dosen pegawai negeri, berarti beberapa akuntan itu pasti pegawai negeri. Jadi ini bisa kita simpan dulu, kita save. Nah, sebagian pegawai negeri adalah dosen. Oke, ini benar ya, sebagian pegawai negeri itu dosen, ini benar. Oh, ini kita cari yang tidak cocok ya. Oke, kita lihat lagi. Sebagian akuntan adalah dosen. Nah, ada mungkin satu dua akuntan itu dosen kan benar. Sebagian akuntan itu dosen, tapi sebagian dosen itu akuntan. Berarti bisa kita balik. Sebagian akuntan juga dosen. Ini juga bisa jadi benar. Nah, berarti jawaban yang salah adalah A. Jawaban yang tidak cocok. Agak bingung ya. Enak itu kalau seperti ini kita pakai diagram Venn itu, diagram Venn. Nah, misalkan kita bikin kayak gini. Kita bikin kayak misalkan gini ya. Kalau saya biasanya sih bikin gini. Oke. Bikin diagram Venn. Atau nggak bundar ya, nggak apa-apa, kotak itu nggak apa. Ini kita buat kotak yang besar. Kotak besar begini. Semua dosen adalah pegawai negeri. Berarti yang lebih banyak itu dosennya atau pegawai negerinya kalau seperti ini. Pegawai negerinya, berarti yang paling besar itu pegawai negeri PN. PN. Oke. Di dalam pegawai negeri ada yang kerja jadi dosen. Kita buat di sini namanya. Kita eraser itu biar agak besar ya. Nah, ini kita buat di sini kotak segini.
Ini adalah dosen. Sebagian dosen adalah akuntan. Jadi ini cuilan dosen ini. Nah, di sini ada namanya akuntan. Oke, kita buat seperti ini. Paling enak seperti ini. Tapi akuntan ini ya, dari kalimat ini sebagian dosen adalah akuntan. Tapi kita harus tahu kalau sebagian dosen akuntan berarti ada akuntan yang juga tidak dosen. Berarti di sini di luar sini juga ada namanya akuntan. Oke. Ada akuntan yang dosen, ada akuntan yang tidak. Oke. Jadi seperti ini nyocokinnya itu pakai diagram kan terus kita sambungin ke kalimat. Semua akuntan adalah pegawai negeri. Nah, tentu tidak ada yang di sini. Sebagian akuntan ini semua akuntan adalah pegawai negeri. Tidak kan ada akuntan yang pegawai negeri, ada akuntan yang tidak. Yang kedua, sebagian akuntan adalah pegawai negeri. Benar, ini masuk ke ranah dosen. Kalau masuk ke ranah dosen, pasti dia pegawai negeri. Sebagian pegawai negeri adalah dosen. Benar ya. Nah, ini pegawai negeri sebesar ini, dosen itu di dalamnya pegawai negeri. Betul. Sebagian akuntan ini secuil adalah dosen. Betul, kayak gitu. Oke, sudah. Ini pakai diagram Venn sederhana, ada ditanyakan kira-kira. Gimana, cukup anak-anak? Cukup atau lanjut ini? Halo? Gimana, cukup atau lanjut? Kayaknya sudah liburan di Cakba soal ini, dosa Pak Oglis ini. Baik, kalau diam terus, oke, ada yang jawab. Cukup Pak, oke, terima kasih ya. Oke, cukup, sudah ada yang jawab cukup. Ini insya Allah sudah mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Nah, semoga nanti yang ikut ini bisa ke kedinasan semua, amin gitu. Ya, nggak usah bayar kuliah lagi, kuliahnya gratis, dapat sangu, lulus dapat kerja, dapat jodoh. Nah, kan enak toh. Nah, pas kuliah sudah dapat sangu dari pemerintah, pacaran kan tinggal sudah ada uang di kantong kan enak gitu. Ya, terima kasih untuk hari ini, tetap semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa meninggalkan ruangan.